Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat share dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita pada program Inspiring Islam, Islam the True Inspiration. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita tercinta, yang dengannya dakwah Islam sampai kepada kita. Menjelang wafatnya, dia bukan mengingat anak dan istrinya. Dia bukan mengingat saudara-saudaranya, tetapi dia justru mengingati umatnya. Betapa Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Bahkan di detik-detik terakhir, bukan yang lain yang diingatnya, tetapi umatnya. Hanya umatnya, bukan yang lain. Maka pertanyaan kita adalah, bagaimana refleksi kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Orang yang paling besar jasanya dari sepanjang hidup kita. Tanpanya, apalah artinya kita? Tanpanya, kita tidak akan membawa apapun kebaikan di dunia, karena dia membawa Islam. Islam yang ia bawa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Allah untuk menjelaskan beberapa perkara-perkara yang dalam Quran global bentuknya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus sholah. Aku perintahkan kepada kalian untuk sholat. Seperti apa tata sholatnya? Seperti apa tata cara sholatnya? Seperti apa tata cara berwuduknya? Bagaimana yang membatalkan sholatnya? Bagaimana ruku dan sujudnya? Bagaimana kemudian hal-hal yang teknis-teknis lainnya? Tidak dijelaskan dalam Quran. Bukan berarti Quran tidak lengkap. Tetapi kemudian Quran hanya datang dalam bentuk global. Rasulullah yang merincinya. Maka besar sekali jasanya dalam hidup kita. Sangat-sangat besar. Rasul mengatakan apa? Solu kama ro'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Andai saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Rasul kita adalah jin atau malaikat, bisakah kita melihat sholatnya seperti apa? Tentu tidak bisa. Tentu tidak akan bisa. Maka Muhammad adalah manusia yang kemudian memperagakan sholatnya. Dan kemudian Rasulullah juga merincikan apa-apa yang kemudian di dalam Quran tidak kemudian lebih detailnya. Misalnya dalam perkara puasa di bulan Ramadan. Hanya ada perintah, berpuasalah. Tapi kemudian tidak ada penjelasan detail. Seperti apa puasanya, kapan dibatalkannya, bagaimana hikmah dan makna Ramadannya, dan yang lainnya. Hanya ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka harusnya membuncah rasa rindu, membuncah rasa keinginan bertemu dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, dalam satu buku yang dikarang, dikatakan bahwa 100 tokoh berpengaruh adalah nomor satunya adalah Muhammad SAW. Menurut kita pantas jika Muhammad di peringkat pertama dari 100 tokoh berpengaruh di dunia. Bahkan buku ini dikarang oleh seorang non-muslim. Beliau mengerti betul betapa Muhammad ini hebat luar biasa. Mengapa hebat luar biasa? Karena Muhammad hanya lahir dari orang-orang biasa saja. Muhammad mengubah dunia menjadi peradaban baru, peradaban Islam. Muhammad mengubah Arab jahiliyah yang tingkah dan sikap lakunya bagaikan binatang menjadi manusia yang mulia. Muhammad nomor 1 di antara 100 tokoh peradaban dunia. Oleh karena itu maka bagaimana dengan kita umatnya? Kalau kemudian mereka yang menulis buku itu justru bukan dari kalangan muslim, menempatkan Muhammad pada posisi pertama. Bagaimana kita umatnya? Kok bisa-bisanya kita jarang berselawat kepadanya? Kita jarang kemudian mengingatnya. Apalagi kemudian mencontoh apa yang dilakukannya. Tetap di Inspiring Islam. Islam the True Inspiration.
Pembahasan kita masih kita lanjutkan dengan umati. Muhammad nomor 1 di antara 100 tokoh peradaban dunia. Oleh karena itu maka bagaimana dengan kita umatnya? Kalau kemudian mereka yang menulis buku itu justru bukan dari kalangan muslim, mau menempatkan Muhammad pada posisi pertama. Bagaimana kita umatnya? Kok bisa-bisanya kita jarang berselawat kepadanya? Kita jarang kemudian mengingatnya. Apalagi kemudian mencontoh apa yang dilakukannya. Contohnya misalnya, seorang laki-laki yang sudah mapan hidupnya, tuh sahabat share yang sudah mapan hidupnya, seorang wanita yang sudah mapan hidupnya, tidak mau menikah. Mengapa tidak mau menikah? Bukankah menikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW? Bahkan Rasul mengatakan, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, perintahku, jalanku. Bagi siapa yang kemudian tidak menyukai sunnahku, dia bukanlah golonganku. Maka kemudian apa alasannya kita membujang? Kalau kita kemudian mengatakan bahwa kita adalah umatnya Muhammad, umat yang senantiasa diingat pada masa detik-detik terakhir sebelum wafatnya. Kita kemudian merasa bahwa kita adalah umat Muhammad. Tapi bagaimana bisa? Sedangkan cara makan kita tidak mencontoh Rasulullah SAW. Makan berdiri, minum berdiri. Padahal Rasul kita memerintahkan kita untuk makan duduk, minum duduk, tidur menghadap kiblat dengan lambung sebelah kanan kita. Itu adalah Rasulullah mengajarkan kita. Bagaimana kemudian kita bernegara? Kita mengaku umatnya, tetapi kemudian kita mencampakkan peraturan-peraturan, kata-kata dalam hadis-hadis Rasulullah yang kemudian dicontohkan dalam bernegara ketika kehidupan di Madinah. Bagaimana Rasul kemudian tidak sedikit pun meniru format pemerintahan yang ada di Persia. Rasul juga tidak pernah mengambil sedikit pun contoh format sistem pemerintahan yang ada di Romawi. Akan tetapi Rasul memiliki sistem sendiri yang disebut dengan sistem khilafah Islam atau daulah khilafah Islamiyah. Tentu bagi kita alangkah meruginya diri ini jika kemudian kita mengaku-ngaku saja bahwa kita adalah umatnya, tetapi kita kemudian tidak pernah memahami, kita tidak pernah menyelusuri sejarah jejak-jejaknya, bahkan kita abai kepada syariahnya, yakni yang pernah ia contohkan. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Tidak ada lagi pilihan bagi kita, kecuali mulai detik ini, mari kita membuka lagi lembar-lembar sirahnya. Setiap lembarnya penuh makna, setiap lembarnya penuh kisah. Bahkan saya selalu meneteskan air mata ketika kemudian membuka setiap lembar yang wangi ini. Lembar dari sejarah Muhammad SAW. Dan kita pun akan melihat bagaimana kecintaan para sahabat mereka kepada diri Rasulullah SAW. Bahkan mereka rela mengorbankan harta, nyawa, bahkan apa yang mereka punya, mereka habiskan semuanya untuk yang namanya Muhammad SAW. Maka masihkah kita merasa dan masih merasa umatnya? Sementara kita tidak pernah peduli apa yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita. Mendidik anak, kita lebih bangga dengan didikan ala barat. Gaya makan kita lebih bangga ala barat dibandingkan ala Islam. Standing party namanya. Adakah standing party itu dicontohkan Rasulullah? Tidak, bukan berarti itu haram. Akan tetapi sama sekali tidak mencontoh Rasulullah SAW. Maka duduklah ketika makan, duduklah ketika minum. Senantiasa menjaga air wudunya, karena Rasulullah SAW senantiasa menjaga air wudunya. Maka kata Rasul, wajah-wajah mereka bercahaya di kala hari tidak ada lagi wajah yang bercahaya kecuali mereka yang menjaga wudunya. Sahabat saya yang dirahmati Allah, maka wajar saja jika kemudian Muhammad SAW mengingati kita, umatnya, karena satu saat nanti di akhir zaman kita akan dikumpulkan dan kita berharap senantiasa masih ada waktu untuk kita untuk menjadi umat Muhammad yang hakiki. Jangan kemana-mana sahabat share, tetaplah di Inspiring Islam, Islam the True Inspiration.
Allah ya Rabbi. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau Jika yang kau jalani tak diridhoi, Insyaallah you'll find your way. Insyaallah bersujud berharap keampunannya. Allah ya Rabbi. Allah, Allah ya Rabbi. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau Jika yang kau jalani tak diridhoi, Insyaallah you'll find your way. Insyaallah bersujud berharap keampunannya. Sahabat share yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Lantas masihkah kemudian hati ini masih tidak ada rindu kepada orang yang besar jasanya? Sungguh terlalu. Terlalu. Bagaimana bisa? Jasanya tiada tara, namun kemudian dibalas dengan air tuba. Maka bagaimana bisa mengklaim bahwa diri kita adalah umatnya Muhammad, sementara kemudian kita tidak pernah membuka lembar sejarahnya, tidak mengetahui sama sekali bagaimana kemudian pengorbanannya untuk kita. Pantaslah kalau kemudian kita tidak pernah mencintainya, karena kita tidak tahu sebesar apa pengorbanannya. Maka mulai hari ini, yuk kita buka lagi lembar-lembar sejarahnya. Kalaulah novel-novel yang setebal ini kita khatamkan, masa kemudian kita hanya membuka lembar-lembar sejarah yang agung dan wangi ini dari Muhammad, kekasih kita, kekasih Allah, itu kita tidak mau buka, kita tidak mau tahu tentang lembar sejarahnya. Maka marilah buka lembar sejarahnya dan perhatikan. Kita juga bisa melihat misalnya bagaimana Rasulullah mempersatukan umatnya antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin Ansor tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Muhajirin adalah orang-orang Mekah, sementara Ansor adalah orang-orang Madinah. Mereka diikat oleh akidah yang sama, tetapi mereka bukanlah ada hubungan darah. Mereka tidak pernah ada hubungan tali, kecuali tali iman, ukhuwah Islamiyah. Maka pernah dikisahkan, Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang dia adalah orang dari Persia. Ya, kita tahu yang namanya orang Persia, wajahnya ganteng, kulitnya putih bersih, dan ya setiap wanita kemungkinan akan tertarik dengan Salman Al-Farisi karena gantengnya. Tapi kemudian Salman Al-Farisi bercanda kepada Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, yang hitam legam, hanya gigi dan buah matanya yang putih, rambutnya seperti kismis. Kemudian Salman Al-Farisi menyatakan, wahai budak hitam, wahai anak keturunan budak hitam. Kata-kata ini terdengar oleh Bilal dan menyakiti hatinya. Dan Bilal mengadukan ini kepada Rasulullah SAW dengan kata-kata, ya Rasulullah, sambil menangis, aku diejek, aku dihina dengan hinaan jahiliyah oleh Salman Al-Farisi, orang Persia itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Salman, mari ke sini. Letakkan kepalamu di bawah kaki Bilal. Dan kemudian Bilal meletakkan kepala Salman Al-Farisi diinjak oleh Bilal bin Rabah. Dan kemudian Rasul katakan, apakah kalian akan membawa lagi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah sebelum aku datang? Karena sesungguhnya ketika aku datang, maka kalian aku persaudarakan dengan Islam. Tidak lebih mulia orang Arab atau non-Arab, tidak lebih mulia oleh orang Persia atau orang-orang Ethiopia.
Semuanya mulia di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling takwa. Oleh karena itu maka ketika Islam datang, kita dipersatukan menjadi umatnya. Umatnya yang satu. Tidak ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada pula Islam dari tanah Eropa. Semuanya Muslim. Saya pernah melihat satu tayangan di televisi, cukup aneh nampaknya, menggelitik akidah bagi kita. Ketika pemain sepak bola Indonesia berhadapan dengan Saudi Arabia. Di Twitter, lini masanya penuh. Bingung, mau pilih mana? Tanah air atau tanah suci? Nampak sekali orang yang tidak memahami Islam. Bagaimana bisa ada pembedaan tanah air dan tanah suci? Tanah air adalah tempat kita lahir, tanah suci adalah tempat kemudian di mana kita mensucikan akidah kita. Oleh karena itu maka dua-duanya berarti bagi kita. Tidak boleh membeda-bedakan dan tidak perlu ada urusannya antara bendera-bendera itu. Karena Rasulullah sudah merobek-robek bendera-bendera itu dan Allah melalui Rasulnya menggantikan dengan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bendera apapun bendera apapun yang kita bawa, partai, golongan, ormas, apalagi negara-negara melebur menjadi satu, menjadi bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap di Inspiring Islam, Islam the true inspiration. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau Jika yang kau jalani tak diridhoi, Insyaallah, you'll find your way. Insyaallah. bersujud berharap keampunannya. Pembahasan kita masih kita lanjutkan dengan umati. Coba bayangkan, Islam di Indonesia adalah Islam terbesar di dunia. Namun sayang,
Islam tidak diterapkan, Islam tidak diambil sepenuhnya, malah kemudian diambil sebagian dan dicampakkan sebagian yang lainnya. Apa akibatnya? Umat Islam di Indonesia tidak mendapatkan keberkahan dari Islam itu sendiri. Islam adalah kebenaran, Islam adalah risalah yang sempurna, tetapi justru Islam diambil sesuka hatinya. Ekonomi syariah bagus, diambilnya. Tapi kemudian sistem hukum dan yang lainnya dicampakkannya. Seakan-akan ingin mengatakan, wahai Allah, Engkau memang sempurna menciptakan Islam, Engkau boleh menciptakan kami, tapi jangan coba-coba mengatur hidup kami. Jika demikian, pernyataan itu yang kita ungkapkan, baik sengaja atau tidak sengaja, pantaskah kita masih merasa umatnya Muhammad? Pantaskah kita kemudian merasa diri kita adalah masih menjadi bagian dari Rasulullah SAW dan umat Islam yang mulia? Oleh karena itu, maka dalam detik-detik hidup kita yang pasti berakhir ini, maka marilah kita mengkaji Islam, mendalami lagi Islam, dan kemudian memposisikan diri kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah di jalan kebenaran, istiqomah mengkaji Islam, dan senantiasa istiqomah kemudian juga mendakwahkan Islam. Karena dakwah adalah tugas mulia dari Allah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan tanpa dakwah tidak akan pernah masuk orang Islam ada di Indonesia. Tidak akan pernah orang Islam di Indonesia memeluk Islam karena jasa dakwah. Dakwah adalah perbuatan yang paling besar. Sampai-sampai pahalanya dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang perkataannya jauh lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan kemudian mengatakan aku adalah bagian dari orang-orang muslim. Subhanallah. Maka mencintai Muhammad berarti mendakwahkan apa-apa yang dibawa oleh risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendakwahkannya berarti menjadikan setiap jengkal sirohnya kita pelajari dan kita coba amalkan dalam kehidupan yang serba modern ini. Kehidupan ini tidak ada yang berubah, hanyalah wasilah-wasilah kehidupannya saja. Kita bisa melihat misalnya, kalau dulu misalnya orang mencuri, langsung mengambil barangnya. Tapi sekarang orang canggih. Maka mencuri itu bisa dari internet, bisa via kartu kredit, bisa bahkan dengan peralatan-peralatan yang lain yang canggih. Tapi tetap hukum bagi mereka yang mencuri. Rasul katakan apa? Maka hendaklah tangan salah satunya mereka dipotong jika mencuri 1/4 dinar saja. Islam adalah solusi. Rasul membawa solusi. Islam adalah rahmat.
Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita benar-benar menjadi umatnya Muhammad. Sehingga pantaslah ketika di akhir hayat Rasul mengingat kita, karena kita pun senantiasa mengingatnya. Tetap di Inspiring Islam, Islam the true inspiration, hanya di Share Channel. Sharing and inspiring innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.